Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali dalam program Setetes Embun Bagi Jiwa. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 25-35. Menurut terjemahan baru edisi kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Namun sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Terangilah hati kami ya Tuhan saat membaca firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menuntun dan memampukan kami untuk selalu melakukan firman-Mu. Amin. Lukas 24 ayat 25-35. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, pernahkah kamu kecewa karena apa yang kamu harapkan Tuhan lakukan dalam hidupmu ternyata tidak terwujud sesuai dengan harapanmu? Tidak usah malu mengakuinya, karena banyak orang juga mengalami hal yang sama, termasuk dua orang yang berjalan ke Emmaus. Jika para perempuan yang datang ke kubur Yesus hanya bingung karena tidak menemukan mayat Yesus, bahkan mereka tidak menunjukkan kekecewaan mereka, meskipun mereka datang ke kubur hanya untuk merawat jenazah Yesus. Dua orang yang berjalan ke Emmaus tidak hanya bingung atau ragu, tetapi mereka juga kecewa. Di satu sisi mereka bingung setelah mendengar berita tentang kubur kosong, tetapi di sisi lain mereka tetap kecewa karena penyaliban dan kematian Yesus memperlihatkan bahwa Yesus tidak bisa memenuhi harapan mereka, yaitu menjadi pembebas bagi Israel. Meskipun demikian, percakapan mereka sebenarnya mencerminkan juga pergolakan batin banyak orang yang bergumul dengan iman dalam menghadapi kesulitan atau dalam menghadapi kenyataan yang berbeda dengan harapan yang diletakkan dalam iman. Namun Yesus yang hadir tetapi tidak mereka sadari mengingatkan kedua orang tersebut kepada peranan kitab suci, bahwa kitab suci telah menghadirkan kebenaran yang mendalam tentang karya penebusan Kristus. Karena itu Yesus menjelaskan kepada mereka maksud kitab suci tentang penderitaan, kematian, kebangkitannya, dan tempatnya dalam penggenapan rencana keselamatan Allah. Jalan menuju Emmaus bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga sebuah kisah abadi yang berbicara tentang kondisi manusia dan kekuatan perubahan dari perjumpaan dengan Kristus yang telah bangkit. Ini adalah nasihat untuk setiap orang percaya, untuk selalu berpegang pada firman Tuhan di tengah keputusasaan atau kebimbangan, karena kenyataan-kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan yang dialaminya. Jangan menjadikan kekuatan yang lain sebagai pegangan di tengah kebimbangan dan keputusasaan, bahkan kekecewaan. Tetapi jadikanlah firman Tuhan sebagai pegangan. Karena dengan berpegang pada firman Tuhan, itu sama dengan kita membiarkan Kristus hadir dalam hidup kita dan menuntun tangan kita melewati kebimbangan dan keputusasaan, bahkan kekecewaan yang kita rasakan. Membiarkan Yesus Kristus hadir dan menuntun langkah kita
sama dengan melibatkan Yesus Kristus dalam penyembuhan luka-luka kita dan memenuhi kita dengan harapan untuk masa depan. Begitu juga, temukanlah tanda-tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kita yang dapat menguatkan kita di tengah kebimbangan, keputusasaan, bahkan kekecewaan. Sebagaimana dua orang yang berjalan ke Emmaus, keputusasaan, kebimbangan, dan kekecewaan dapat membuat mata kita tertutup dalam melihat tanda-tanda kehadiran Allah yang dapat memberikan kita kekuatan di tengah kebimbangan, keputusasaan, dan kekecewaan. Namun tenangkanlah diri dengan membaca firman Tuhan, supaya di bawah terang firman Tuhan, kita bisa melihat tanda-tanda kehadiran Allah yang akan menguatkan dan mengukuhkan iman dan perjalanan hidup kita. Sama seperti kedua orang di jalan ke Emmaus, dengan memahami firman Tuhan, hati kita akan berkobar-kobar atau menyala-nyala, dan pada saat itu, keraguan dan kekecewaan digantikan oleh iman dan kepastian. Untuk itu, orang percaya diingatkan untuk selalu berada dalam perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Kedekatan dalam perjumpaan dengan Kristus akan terus mengubah cara pandang kita dan menyalakan terus iman pengharapan kita. Ingatlah bahwa ada banyak orang yang juga berada dalam situasi seperti yang kita alami atau yang dialami juga oleh dua orang berjalan ke Emmaus. Karena itu, kalau kita merasakan dikuatkan dan dikukuhkan serta dihidupkan oleh iman pengharapannya, pergilah kepada saudara-saudara seimanmu itu untuk membantu menghidupkan dan mengukuhkan iman percaya mereka, agar jangan mereka terus berada dalam kebimbangan, keputusasaan, dan kekecewaan. Karena dengan demikian, kita melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, karena dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang telah mengobati kekecewaan dan mengukuhkan iman dua orang ke Emmaus, terangilah hati batin kami dengan firman-Mu, agar di tengah keputusasaan dan kekecewaan yang kami alami, kami bisa kembali dipulihkan untuk terus beriman kepadamu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami dan ubahlah kami, serta mampukanlah kami untuk selalu membagikan firman-Mu yang menguatkan hidup orang beriman dengan saudara-saudara kami yang ada dalam keputusasaan dan kekecewaan, agar mereka juga mendapatkan kekokohan iman. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Teruslah membangun iman dan mengelola hidup bersama. Tuhan Yesus memberkati kita.